Terima kasih pemirsa dan peserta webinar isu-isu aktual hukum keluarga Indonesia. Dari awal saya mengatakan tidak cukup kita 3 jam untuk bicara isu-isu aktual ini. Karena begitu banyak masalah yang menarik yang untuk kita memperlukan pengkajian kita bersama. Dan bagaimana juga beberapa contoh sudah diberikan juga oleh 2 narasumber utama kita. Dan 10 tadi juga sudah dicontohkan juga yang menjadi kajian-kajian mereka. Saya akan beri kesempatan dulu untuk memberikan komentar ya kepada 2 narasumber utama kita. Yang pertama Ibu Dr. Gusti Mujainah yang sudah bergabung lagi. Ya, Ibu Gusti Mujainah bisa monitor? Ya, tolong di-unmute suaranya. Oke, Oke, ya, silakan. ya. Terima kasih izin Prof. Ais. Jadi terkait 10 proposal tadi ya. Jadi ada beberapa proposal yang sudah bagus, tetapi juga ada proposal yang masih belum fokus. Jadi masalahnya terlalu lebar, kemudian harus diperjelas, kemudian juga harus ada mapping. Harus ada mapping terkait dengan penelitiannya. Jadi banyak penelitian, misalnya terkait dengan nikah siri, isbat nikah, tetapi posisi penelitian Anda itu di mana? Seperti masalah perkawinan siri di Banjarmasin kan, itu masih terlalu umum, jadi perlu mapping, perlu kekhususan, sehingga disinilah posisi Anda sebagai peneliti. Jadi tidak ada kemiripan dengan peneliti yang lain. Kemudian juga karena ini adalah penelitian tesis ya, maka syarat daripada pembuatan tesis itu multi internya itu. Jadi multi internya itu harus terlihat karena itu syarat daripada tesis. Jadi ada beberapa tadi yang multi internya itu masih belum terlihat. Kemudian juga antara judul dengan rumusan masalah tadi masih belum connect juga. Jadi entah di mana permasalahannya, kemudian apa yang dibahas dengan apa yang menjadi permasalahan juga masih belum belum jelas, tetapi beberapa proposal sudah jelas karena tidak satu-satu ya, karena kalau satu-satu nanti terlalu detail. Kemudian terkait dengan penelitian itu perlu juga diberikan catatan, misalnya tahun data itu didapat dari mana. Jadi jangan-jangan tahun datanya didapat itu sekarang sudah expired. Nah, seperti penelitian saya tadi tahun 2019, siapa tahu tahun 2020 sudah tidak seperti itu lagi. Jadi kalau kita berbicara tahun, sehingga kita dapat membuktikan kevalitan daripada data saya. Nah, mungkin itu beberapa catatan dari saya, mungkin nanti lebih bisa ditambah oleh pakar kita, pakar hukum keluarga, profesor kebanggaan kita, Prof. Ais Nurlailawati. Ya, terima kasih Ibu Dr. Gujaina. Ini karena kebanyakan proposal yang mau diteliti itu mungkin masuk di eranya Ibu Gusti Mujainah yang kemarin jadi Kaprodi, sekarang udah pensiun jadi Kaprodinya. Jadi nanti mungkin dengan dosen pembimbing atau paling tidak kita dapat wawasan nanti dari Prof. Ais untuk kemudian istilah kita itu memperkaya wawasan lah supaya nanti penelitiannya itu lebih bagus lagi, lebih terarah lagi, baik secara isu yang dipilih ya atau masalah yang diangkat, lalu kemudian bagaimana mengolah isu dan masalah itu memang menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti yang dikaitkan dengan isu-isu kekinian tadi. Prof. Ais, silakan diberikan komentar, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Saifuddin. Baik, saya senang sekali mendengar paparan dari 10 presenter ya, mahasiswa, terkait dengan kajian yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Saya ingin memberikan catatan umum, tapi nanti juga mungkin saya masuk satu-satu dengan agak sedikit detail, tapi insya Allah nanti bisa diingatkan ya, terkait dengan waktu. Secara umum saya pikir topik yang diangkat sangat menarik ya, kawan-kawan mampu mengambil topik-topik yang baru ya, yang sangat menarik, dan ini saya pikir semuanya layak atau apa namanya menarik untuk dikaji. Jadi proposal ini bisa dilanjutkan, tapi tentu dengan beberapa catatan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Gusti ya. Jadi secara umum sangat baik dan saya menyenangi apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Tapi tentu catatan-catatan detail juga mungkin perlu saya sampaikan. Saya sudah mencatat 1 sampai 10 ya topik yang tadi dikaji. Saya akan mulai dari pertama ya. Saya lupa namanya, tapi yang pertama adalah proposal terkait dengan nikah misyar. Nah, ini merupakan satu isu yang menarik, tapi mungkin yang akan kita lakukan itu apa? Nah, penulis proposal ini ingin mengkaji apa? Jadi fokusnya apa? Pendekatannya apa?
Nah, selama ini saya memang mengambil mata kuliah isu-isu kontemporer hukum keluarga. Jadi sudah banyak sekali memang kajian yang dilakukan oleh kawan-kawan sebelumnya terkait dengan nikah misyar. Kebanyakan mereka melihatnya dalam perspektif norma. Norma di sini bisa hukum Islam, bisa hukum Islam klasik ya yang digulirkan oleh para ulama, atau hukum Islam yang diadopsi oleh negara, komunitas hukum Islam dan sebagainya. Ada juga yang melakukan penelitian dengan melihat pandangan para mufti, Habaz Zuhaili, apa namanya yang terbaru Yusuf Qaradawi, bin Baz dan sebagainya. Nah ini Mas yang tadi menyampaikan pesan ini mau melihat apa? Tadi kalau saya lihat sih ini dikaitkan dengan kewajiban nafkah dalam pernikahan misyar itu. Jadi kalau memang itu yang difokuskan, maka mungkin Mas bisa memfokuskan bagaimana ya kewajiban seorang laki-laki dalam memberikan nafkah kaitannya dengan nikah misyar, atau pemenuhan kewajiban nafkah dalam nikah misyar. Tapi nikah misyar yang ada di mana? Nikah misyar yang ada di Indonesia. Karena kalau nikah misyar yang ada di sana, memang begini kalau yang saya pahami. Kenapa orang melakukan nikah misyar? Atau zauz uruf kalau dalam konteks mereka itu. Zauz uruf itu sama dengan nikah siri. Jadi pernikahan uruf. Tidak dicatatkan karena memang pernikahan di sana itu membutuhkan mahar yang tinggi. Mabit, maskan, mahar itu memang harus dipenuhi. Banyak laki-laki yang tidak mampu memenuhi itu, sehingga banyak wanita yang sudah berusia tidak melakukan pernikahan. Sehingga kemudian jalan yang dilakukan adalah menerima pernikahan dari seorang laki-laki yang tidak perlu memberikan nafkah. Kan disebutlah dengan nikah misyar atau zauz uruf. Mereka tidak mencatatkan, mereka menggugurkan diri hak mereka atas nafkah. Dan mereka tidak didatangi seperti yang tadi disampaikan itu. Tapi apakah dalam konteks Indonesia kewajiban nafkah itu menjadi gugur? Kok saya nggak yakin mereka menikah mau dinikahi oleh mohon maaf ya, laki-laki dari luar yang datang ke suatu tempat Cianjur katakanlah. Saya pikir ada unsur ekonomi di sana, gitu. Jadi di situ mungkin lepas jadi isu terkait dengan kewajiban memberi nafkah. Tapi jika memang itu yang masih mau dilakukan, berarti bisa saja secara normatif, secara umum tidak perlu kasus ya. Bagaimana kalau kewajiban nafkah itu dilepaskan kaitannya dengan nikah misyar? Tapi kalau konteksnya Indonesia, apakah yakin bahwa kewajiban nafkah itu tidak diberikan oleh orang laki-laki pada istri? Tapi jika memang Mas mau mengkaitkan dengan itu bisa, tapi mungkin tidak lagi normatif dengan pendekatan ilmu sosial. Misalnya siapa sih pelaku nikah misyar ini di Indonesia? Siapa sih perempuannya? Begitu. Siapa yang menjadi orang yang memfasilitasi itu? Nah, apakah kemudian kewajiban nafkahnya itu diberikan atau tidak? Kalau diberikan, kewajiban nafkah seperti apa yang diberikan? Jadi mungkin fokusnya ya Mas ya, pendekatannya bisa ilmu sosial. Saya bisa panjang lebar karena memang ada mahasiswa juga yang mau menulis tentang itu. Saya dan sudah membuat proposal tapi gagal, dia alihkan kemudian ke tempat lain karena pandemi. Tapi saya memberikan masukan yang sangat banyak terkait dengan proposal yang diajukan terkait dengan nikah misyar. Saya kaitkan dengan pelaku. Siapa sih pelaku nikah misyar? Apakah mereka yang datang dari luar negeri itu mereka sudah menikah di sana lalu di sini, atau mereka yang lajang? Lalu kemudian perempuan di Indonesia Cianjur itu siapa? Itu siapa di sini terkait dengan ekonomi, terkait dan kemudian dengan status dia apakah janda atau dia perempuan lajang dan sebagainya. Kemudian agen lain, siapa yang memfasilitasi, bagaimana sikap penghulu ketika mereka memahami itu. Jadi banyak hal. Itu yang pertama ya. Saya waktu kebanyakan, tapi catatannya cukup pikir. Tapi ini menarik dikaitkan dengan kewajiban nafkah yang hilang, bisa normatif tapi tidak pakai kasus. Tapi kalau kasus, apakah iya? Maka kemudian dikaitkan. Berarti kewajiban nafkah yang katanya dalam nikah misyar itu di Indonesia tidak ada, gitu. Tapi isu lain yang kemudian menarik, misalnya disepakati bahwa meskipun tidak ada waktu, tidak ada muakat dalam akad, tetapi mereka secara otomatis memahami bahwa pernikahan itu tidak akan lama. Karena kalau pakai waktu nanti khawatir mereka dianggap melakukan nikah misyar, sehingga waktu masih yang saya tahu akan di dalam akad itu seperti tidak mencantumkan waktunya kapan. Tapi mereka secara implisit tahu bahwa pernikahan itu tidak akan lama. Kedua, mentoring poligami berbayar. Ini isu hukumnya perlu dipertimbangkan, ya Mbak. Kayak menurut saya agak lepas dari isu hukumnya. Karena kalau mentoring poligami berbayar, ini bisa dikaji oleh para pengkaji lain yang tidak juga dari hukum, fakultas hukum atau fakultas syariah dan hukum. Jadi ini isu hukumnya apa?
mentoring poligami berbayar. Kemudian kedua, fokusnya di apa? Kata berbayar ini apakah penting? Gitu. Apakah ada mentoring poligami tapi tidak berbayar? Sehingga Mbak kemudian mengambil yang berbayar. Gitu. Ini menjadi penting. Kalau seandainya tidak, mentoring poligami, karena tadi di dalam paparannya menurut saya berbayarnya itu tidak ada kaitannya. Cuman kebetulan memang ada mentoring berbayar. Berbayar itu gimana sih maksudnya pakai bayaran? Apa ada mentoring tidak berbayar? Kalau kemudian ada mentoring tidak berbayar, Mbak mengambil yang berbayar, berarti ada signifikansi daripada mentoring poligami berbayar, dan itu punya signifikansi terhadap rumusan masalah yang Mbak nanti akan buat gitu. Jadi mentoring berbayar. Nah ini yang perlu ditambahkan isu hukum. Kemudian mungkin kalau dikaitkan dengan isu hukum, materi hukum yang disampaikan di dalam mentoring poligami. Ini tadi Mbak kan sebutkan, misalnya di sana dikaitkan dengan bahwa ya daripada berzina lebih baik menikah terlebih dahulu, atau kemudian kewajiban ekonomi ya bisa diambilkan terlebih dahulu. Jadi isu hukumnya mungkin bisa dilihat materi hukum yang disampaikan di dalam mentoring poligami dan dampaknya terhadap sikap misalnya para perempuan yang mengikuti itu kaitannya dengan dampak hukum, pengetahuan hukum dan sebagainya, dan sikap mereka terhadap hukum. Jadi bukan di mentoring poligami berbayarnya atau bahkan berbayarnya, tapi lebih kepada isu hukumnya apa gitu yang akan dikaji. Karena kalau tidak nanti Bu Gusti akan mempertanyakan, Mbak ini isu hukumnya apa? Kalau isu hukumnya tidak ada, berarti kan ini bukan dari Fakultas Syariah hukum misalnya begitu. Hukum di sini bukan pendekatannya maksud saya, tapi lebih kepada fokus kajiannya yang menurut saya perlu ditekankan. Nanti catatan saya bisa sampaikan ya. Poligami satu atap yang saya ingin yang belum terlihat ini adalah kasusnya. Apakah ini Mbak mau mengkaji satu kasus tadi kan disampaikan, atau ini merupakan sebuah praktek yang umum yang berlaku di mana, di Banjarmasin atau di mana Mbak? Balong. Di Banjarmasin kan ya Pak ya? Iya. Kalau seandainya ini merupakan isu hukum yang baru dan kemudian masif ya, maksudnya banyak, maka bisa dikaji dengan perspektif antropologi atau dengan pendekatan antropologi. Misalnya ini kenapa? Gitu. Apakah karena mereka memang tidak perlu ekonomi, ada pride di situ, kemudian dikaitkan juga nih si wanita pertama juga setuju dengan pernikahan itu, tapi aku yang menjadi kepala keluarga, misalnya begitu. Jadi ini memberikan misalnya otoritas terhadap perempuan, terlepas ini poligami ini boleh atau tidak kalau dalam perspektif sosial. Tapi nanti dikaitkan isu hukumnya apa? Isu hukumnya kewajiban tadi. Kalau tadi kan seperti kita ingin menghakimi si perempuan yang pertama ya, karena dia menjadi kepala dan menjadi pengatur ya. Tapi isu hukumnya di mana di sini? Kalau seandainya isu hukumnya dikaitkan dengan kewajiban atau kemampuan si suami memberikan nafkah, itu seperti apa sehingga kemudian menghasilkan itu tadi. Maksudnya kewajiban nafkah itu tidak diperlukan ternyata, karena mereka bisa satu rumah dan itu masalah. Kalau satu kasus saja Mbak menemukan satu, maka Mbak mengkaji satu saja dan harus detail lihatnya. Ini kasusnya seperti apa sehingga kita kalau secara normatif bisa menilai dengan baik. Gitu, secara normatif bisa menilai dengan baik. Kalau secara ilmu sosial juga bisa lihat mengapa keluarga ini satu-satunya ini siapa gitu, mengapa itu menjadi penting dikaji kalau cuman baru satu kasus. Makanya saya perlu konfirmasi terkait dengan ini. Jadi satu atap di sini maksudnya ini, dan memang satu pasal yang dikritisi oleh para feminis ketika di 2004 itu ada pengurus utamaan gender mengajukan draft terbaru untuk mengganti kompilasi hukum Islam, yaitu counter legal draft yang kemudian di counter oleh Ibu Zaimah ya almarhum. Itu salah satunya adalah pasal pasal poligami, bahwa bolehnya si laki-laki itu menempatkan satu, itu dibilang barbar katanya gitu oleh Mustafa ya. Jadi ini dikaitkan dengan kemampuan mungkin Mbak ya, atau Mas yang tadi. Kemudian KPA dalam perspektif habaib ini menarik ya, KPA dalam perspektif habaib, tapi harus dikaitkan dengan hukum Indonesia. Kalau mereka mempunyai nasionalitas Indonesia, apakah kemudian dikaji oleh Mas ini bagaimana mereka habaib ada di Indonesia, tapi perspektifnya masih perspektif misalnya luar, di mana mereka berasal. Karena kalau dalam hukum yang kita punya kan tidak disebutkan harus syarifah dan sebagainya. Jadi KPA di situ sudah blur menjadi sebuah pemahaman yang dikaitkan dengan kondisi lokal. Nah ini mungkin
praktiknya kaitannya dengan kemampuan ekonomi. Tadi kan agak mohon maaf, agak belum agak belum fix gitu mau gimana, karena tadi ada perdebatan bahwa ada seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki Indonesia menolak untuk dinikahi karena kemampuan ekonominya tidak bisa terima, artinya dia tidak mampu. Kemudian ada juga yang kemudian melihat itu nggak apa-apa, itu temuan-temuan. Tapi mungkin fokusnya kemana? Misalnya perspektif KPA atau pandangan KPA di kalangan para habaib. Tapi kemudian Mas melihat bagaimana ini didekati dengan misalnya politik. Politik di sini tanda petik ya, bukan selalu politik ada kaitannya dengan negara, tapi politik para habaib dalam mempertahankan konsep pernikahan di kalangan mereka. Atau sosiologis misalnya ternyata meskipun ada beberapa habaib yang ingin mempertahankan, ada loh para perempuan atau perempuannya ingin mulai berubah tapi para habaibnya enggak. Jadi ini di mana gitu letaknya, bahwa kemudian alasannya tadi seorang perempuan tidak mau dinikahkan dengan habib karena ini, itu berarti kan merupakan pergulatan ya, pergulatan. Jadi fokusnya apa dilihat. Jadi bisa secara sederhananya mungkin ini perspektif habaib kaitannya dengan KPI tapi dikaitkan dengan misalnya tadi politik. Ini mereka sudah Indonesia tapi politiknya masih ada dan ingin mempertahankan konsep pernikahan yang mereka pahami selama ini. Kemudian child free ya, dalam perspektif hukum Islam. Child free yang menurut saya, yang saya pahami itu belum dipraktekkan di Indonesia, mungkin baru wacana. Ataupun jika tadi sudah ada ya, tapi nanti Mas mau mengkajinya apa, fokusnya apa. Kemudian masih terkaburkan dengan Mas menjelaskan cara untuk menerapkan child free. Gitu tadi Mas, apakah kemudian pakai IUD, apakah pakai tubek atau vasektomi atau ajal gitu. Mas mau lihat apa? Child free-nya atau itu? Atau Mas bisa mengkaitkan dua hal ya. Tapi kalau memang dalam kajian ini maka Mas harus fokus pada satu hal. Child free atau wacana child free dan misalnya apa gitu. Dan kalau ini mungkin bisa perspektif Mbak Kosin, meskipun juga ilmu sosial bisa dikaitkan. Kalau seandainya Mas tanyakan kepada kalangan tertentu apakah mereka menerima child free, kalau saya menerima, siapa yang menerima, apa latar belakang yang menerima, kenapa mereka menerima, mungkin ada kaitan dengan pendidikan, kemudian wawasan gender atau wawasan terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Itu juga bisa, itu sangat menarik, tapi perlu fokus pada ini mau melihatnya apa tadi, karena saya merasa agak terkaburkan dengan Mas berbicara tentang itu. Kalau memang itu yang mau dikaitkan nggak apa-apa, berarti bisa misalnya konsep ajal dalam praktek child free misalnya gitu, atau karena belum ada praktek maka agak sulit gitu. Kemudian pernikahan siri, saya setuju tadi dengan Bu Gusti, ini masih sangat umum, belum fokus isu yang mau dikaji apa. Kalau cuma mau kaji misalnya apa yang menyebabkan orang melakukan pernikahan siri di Banjarmasin, ya faktornya akan banyak ketemu gitu, dan itu biasa, so what gitu. Tapi kalau dengan tadi Mas siapa ya yang mengkaji, misalnya ini faktornya secara umum ini, tapi kemudian dikaitkan apakah di sana pernikahan siri itu sangat terkait dengan praktek poligami. Berarti bisa pernikahan siri dan praktek poligami. Jadi di sana tuh orang nikah siri itu orang yang poligami, atau pernikahan siri itu karena mereka menikah di usia di bawah umur. Apakah itu kemudian dikaitkan dengan makanya tadi ada banyak misalnya kasus isbat nikah. Jadi kalau mau melihat faktor-faktor umum nggak bisa kita peneliti faktornya banyak. Kalau begitu memang ya banyak, pasti apa aja bisa muncul gitu. Tapi kita harus membuat sebuah hal ini menarik. Permasalahannya di mana? Misalnya, oh ternyata ada korelasi antara pernikahan siri dengan poligami. Oh ternyata ada korelasi antara pernikahan bisa di bawah umur dengan pernikahan siri, di mana mereka itu jarang sekali melakukan dispensasi. Ternyata isbat nikah lebih digandrungi daripada dispensasi. Misalnya ke sana. Jadi itu akan menarik. Jadi kita memberikan temuan baru gitu. Between isbat nikah and dispensasi, misalnya titik 2 nikah siri poligami atau nikah siri di bawah umur gitu. Jadi ternyata mereka memilih isbat nikah setelah usianya sampai, maka kemudian mereka datang ketimbang dispensasi. Nah itu sangat menarik menurut saya. Jadi fokuskan hukum waris di Banjarmasin ini juga menarik kaitannya dengan tapi saya masih bingung tadi sebenarnya melibatkan ahli waris siapa. Kalau yang saya paham misalnya orang Cina
non-Muslim, kemudian konvert kepada agama Islam, menikah dengan orang Muslim Banjarmasin. Kemudian dia si yang convert itu tadi yang mu'alaf itu, mu'alaf ya bukan mu'alaf, mu'alaf itu kemudian keluarganya masih non-Muslim. Apakah ketika si orang tuanya non-Muslim itu meninggal, dia mendapatkan waris? Mungkin itu yang tadi ingin disampaikan sebagai contoh konkret. Saya pikir itu menarik. Itu tadi ada pembagian harta. Nah, mungkin kita dikaitkan dengan pandangan para ulama, di mana para ulama itu mengatakan bahwa seorang Muslim atau non-Muslim bahkan bisa mendapatkan harta waris dari seorang non-Muslim bisa mendapatkan harta dari Muslim dari bagian harta yang diperoleh oleh si Muslim ya yang meninggal ketika si ahli waris itu masih Muslim. Jadi kalau ada seorang ahli waris meninggal dunia 2010, kemudian ada anaknya itu konversi ke agama Kristen di 2004 misalnya, berarti ada harta yang diperoleh pada saat yang masih Muslim, itu yang dibagikan. Itu yang sangat menarik menurut saya. Tapi kalau ilmu sosial pendekatan bisa dikaji dengan bagaimana mereka memahami itu, apakah itu berpengaruh gitu, atau mungkin tadi pluralisme dan kemudian etnis yang banyak di sana dan sebagainya. Jadi ini menarik, tapi saya juga tidak bisa panjang lebar. Penolakan isbat nikah di PA negara atau negara ini menarik. Mungkin dilihat mengapa PA negara itu mengeluarkan sebuah kebijakan dan kenapa tidak permanen. Tadi agak kabur, saya nggak terlalu bisa menangkap, masukin dengan buru-buru ya. Penolakan yang tadi saya menarik ini ada penolakan isbat nikah, tapi penolakan itu bukan oleh hakim, tapi karena ada kebijakan gitu. Mungkin yang menarik adalah ada kebijakan bagaimana para hakim melihat kebijakan tersebut. Apakah betul mereka kemudian melakukan penolakan? Yang menarik tadi adalah ada waktu di mana saya tadi di atas di bawah 2010 itu agak membingungkan. Jadi kan bilang di atas 2010 itu berarti 2007 ke bawah ya. Berarti sebelum 2000. Bilang aja sebelum 2010 gitu ya. Dan setelah gitu kan. Tadi di atas di bawah, jadi saya agak lama memahaminya. Tapi ini menarik juga ya. Saya tidak berdepan yang lebar lagi. Saya pikir sepupu terkait pendidikan ini juga menarik. Tapi ini kan jenengan ya Mbak atau Mas ya tadi mengkaji beberapa pandangan. Hanya 5 orang, mungkin perlu ditambah 5 orang, atau mungkin apa tadi yang 5 orang itu dari mana ya? Mahasiswa dijadikan. Kenapa cuma 5 kalau mahasiswa? Banyak gitu kan. Untuk melihat siapa mahasiswanya, latar belakang. Jadi ini harus dikaitkan. Kalau ini misalnya menurut saya dengan pendekatan psikologi, apakah ada kaitannya dengan misalnya pendidikan secara psikologi mereka memahami seperti apa ini pendidikan, atau kaitannya dengan apa gitu. Jadi ini menarik menurut saya. Tapi perlu variabel-variabel yang dijelaskan. Variabel daripada gender tadi juga nggak ketahuan. Jadi jenis kelaminnya apa? Gitu. Gender, kemudian dia juga yang ditanyakan mahasiswa. Ini dari anu. Jadi nanti menurut saya survei ini bisa menarik. Survei gitu. Jadi gabung antara survei, tapi mungkin kualitatif yang lebih ini, tapi dibantu oleh survei. Jadi gabung, tapi ada pendekatan yang utama yaitu kualitatif. Jadi harus ada yang menonjolnya. Terakhir, hak dan kewajiban suami istri ini juga menarik. Tapi mungkin tadi Pak Saifuddin saya pikir sudah mengarahkan ya secara keseluruhan dengan sangat baik. Saya pikir fokusnya ke mana. Ini menurut saya mungkin yang harus dilihat itu adalah pemahaman konsep hak dan kewajiban dan mungkin kaitannya dengan perceraian. Tapi konsep dan kewajiban itu tadi agak melebar. Maksudnya tadi pengaruh terhadap perlunya suscatin itu tuh bukan temuan menurut saya, itu latar belakang Mas memahami bahwa ada banyak pasangan yang tidak memahami ini, dan itu juga diperkuat oleh tidak suscatin yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tidak ada kajian yang menarik terkait dengan itu, atau tidak ada informasi yang menarik. Sementara konsep hak dan kewajiban itu kabur dalam pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat ini suaminya tidak memberikan ini, kayaknya gagal memberikan hak saya, ini lainnya cerai. Kemudian hakim juga memahaminya hak dan kewajiban itu seperti apa. Jadi mungkin pemahaman atau perspektif atau konstruksi konsep hak dan kewajiban di kalangan masyarakat di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana itu berdampak pada perceraian. Mungkin seperti itu ya. Ada banyak sebenarnya catatan saya yang lebih detail dari ini. Inginnya saya mengarahkan sampai rumusan masalah seperti apa gitu yang menurut saya perlu ditanyakan oleh kawan-kawan.
untuk 10 proposal atau mungkin penelitian sudah dilakukan, tadi ada beberapa yang menurut saya sudah menyampaikan hasil penelitian. Tapi waktu yang membuat saya mungkin tidak bisa terlalu panjang lebar. Ini juga mungkin menurut Pak Saifuddin sudah panjang lebar, tapi tadi Pak Saifuddin saya sangat baik mengarahkan kawan-kawan untuk kita terus dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Ais Nurlelawati yang memberikan komentar secara maraton. Ya, saya juga berkeyakinan kita tidak begitu puas ya juga peserta terhadap singkatnya itu, karena barangkali juga ada hal yang ingin ditanyakan lebih detail lagi. Tapi sekali lagi ini kan membuka wawasan kita. Paling tidak dari komentar dua narasumber utama kita udah berpikir kembali mana yang mau diperbaiki dulu ya untuk itu kan, karena di mereka juga Prof. Ais dan Ibu Gusti Mujana kan juga ada pembimbing nanti yang mengarahkan ya, tapi kunci-kunci yang diberikan saya pikir udah cukup ya oleh Prof. Ais tadi, walaupun sekali lagi juga belum detail seperti kita konsultasi lebih mendalam lagi. Tapi webinar kita memang yang terpenting menurut saya adalah membuka wawasan di kita ya. Kadang-kadang pada saat kita menulis kita tidak sadar, terlalu asik dan merasa itu udah fokus, merasa itu udah dalam tadi pada jalur yang tepat, tapi ternyata pada saat itu kemudian dilihat oleh orang lain, ya ada sesuatu yang mesti harus kita perbaiki, kita luruskan. Barangkali disitulah fungsi webinar kita kali ini yang insya Allah saya punya keyakinan mereka udah mulai sadar juga di titik-titik mana yang mesti harus dibongkar lagi, diperbaiki lagi. Tetapi istilah saya itu, Ibu Gusti dan Prof. Ais Nurlelawati, jangan terhenti pada saat habis webinar ini. Nah, segera lakukan itu, lalu kemudian diperbaiki, dan banyak kesempatan juga nanti diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara informal ya untuk itu. Ini kira-kira yang menjadi poin kita webinar kita kali ini, karena waktu sudah mepet, saya tidak beri kesempatan lagi kepada peserta yang lain untuk bertanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam memimpin sebagai moderator ini. Kepada Ibu Gusti Wijayanah dan Prof. Ais Nurlelawati saya ucapkan terima kasih ya atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua hari ini, dan 10 presenter kita juga sudah berusaha untuk kemudian melihat sisi-sisi lain yang aktual yang menurut pemahaman mereka penting untuk diteliti. Tapi bagaimana menelitinya ya kita kembali lagi secara, ya istilah saya itu secara epistemologisnya juga harus kita perbaiki lagi ya untuk itu, sehingga nanti itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu karya ilmiah untuk kita bisa mengembangkan rumah hukum keluarga Indonesia ini ke depannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.